Ya, oke. Baik, kita mulai aja Enggak, ya silakan Bapak Bunda. Ibu untuk Ya, Bunda. Jum sore pada hari ini tanggal 5 Oktober 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah dengan setia bersilaturahmi, berkumpul dalam acara Jum Buku Bijak yang memang setiap hari kita lakukan di pagi hari dan sore hari. Terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, seperti biasa, Jum sore hari sudah ada terjadwal yaitu Pak Marbun. Tapi Pak Marbun berbenturan dan intinya nggak siap. Jadi saya minta kesediaannya untuk Ibu Bapak yang hadir bersedia dengan rela membacakan dengan ikhlas membacakan buku bijak pada sore hari ini. Sebelum acara kita mulai, tata tertib Jum tetap berlaku ya Bapak Ibu. Pemateri sedang membacakan buku bijak, kita harus tertib, kamera dan mic dimatikan. Untuk itu, saya meminta kesediaannya Bapak Ibu yang hadir di sini, yang bersedia membacakan buku bijak. Di sini ada Bu Betty, ada Pak Andi, ada Cak Rohim, ada Bu Sandra, ada Pak Nengah, Pak Purnomo, Bu Sulis, Bu Yani, dan Pak Yayat. Mungkin kayaknya sepertinya yang selalu bisa Pak Nengah deh. Mohon Pak Nengah, Bunda mintakan kesediaannya untuk menggantikan Pak Marbun membacakan buku bijak di sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Nengah. Baik, Bunda. Terima kasih banyak atas percayaannya, waktu yang diberikan pada saya untuk membacakan buku bijak pada sore hari ini. Assalamualaikum, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan sore hari ini untuk sama-sama belajar bagaimana kita diarahkan untuk menjadi orang yang berguna di masyarakat karena pengetahuan kita, ya. Jadi perusahaan sudah menyediakan fasilitas seperti ini yang harus kita manfaatkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini akan menjadi percepatan ya, akselerasi dari apa yang kita harus capai sesuai dengan tujuan kita bersama. Baik, akan saya awali karena ini waktunya sudah lewat 36 menit ya. Suara saya jelas kedengaran Bapak Ibu? Jelas Pak, jelas. Baik, baik. Ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat katanya. Jadi pemimpin yang hebat itu sudah melalui proses yang matang gitu ya. Dari segala sisi beliau sudah mumpuni. Artinya dihadapkan pada situasi apapun beliau sudah siap. Ya karena memang kapasitas diri untuk orang bijak itu ya tentu melampaui orang yang hebat gitu ya. Tetapi orang hebat juga tentu sudah membuktikan bagaimana eh, kegiatan yang dilaksanakan itu sudah melalui proses yang cukup rumit juga beliau bisa lalui. Nah, ditambah lagi dengan kemampuan-kemampuan yang sudah terukur itu dilaksanakan oleh pemimpin yang bijak dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupan di lapangan itu ya. Nah, kita contohkan bahwa di PT Assalamualaikum KLPI itu sudah warahmatullahi sudah wabarakatuh. sudah di- dimiliki ya. Jadi KPI itu sudah memiliki pemimpin-pemimpin yang begitu mumpuni, yang begitu hebat dan sekaligus sangat bijak, sangat bijak. Bagaimana ukurannya? Ya dari kita kita lihat bahwa ya rumusan dari PT KLPI ya dengan bagaimana mengatur strategi yang begitu matang, mempersiapkan untuk ke depan seperti apa, dengan membaca situasi yang sudah dialami ya dari pengalaman yang membentuk, yang memberikan jadi pemikiran bahwa apa yang sudah berlalu itu kenapa Iya. bisa terjadi sampai ada penutupan gulung tikar. Nah, itu dipelajari sehingga terbentuklah PT Kreasi Lima Pilar seperti sekarang ini
yang mengutamakan pembangunan manusia dulu, yaitu dengan membangun komunitas pembeli setia dulu, baru mempersiapkan apa yang akan dibutuhkan. Ya, ini makanya tidak tidak salah kalau dikatakan bahwa merupakan konsep pertama di dunia. Itu betul adanya ya. Itu karena adanya pemimpin yang hebat sekaligus bijak gitu ya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri pemimpin bijak itu? Ya berlari dengan tujuan. Ya kita saja kalau kita berlari sembarangan yang ada nabrak, justru membahayakan diri, bahkan juga bisa membahayakan orang lain. Nah, kita juga di sini seperti itu. Nah, sebagai pemimpin yang bijak itu selalu dilandasi dengan pemikiran yang matang mau kemana. Jadi sudah dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya agar goal ya itu yang dicapai, yang dituju itu betul-betul sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, kemudian tidak bertinju sembarangan. Kalau bertinju yang sebenarnya pun itu tentu mulai tahapan-tahapan yang luar biasa ditempuh ya, baik secara fisik maupun mental. Ya, sebenarnya di sini mental lebih menentukan katakanlah. Ya. Dikala fisik sudah tidak mampu berbicara, maka mental akan berbicara di situ. Ya. Nah, ini makanya seorang petinju itu ya untuk menghadapi lawan yang berjuta di lapangan, ya, ya sama seperti kita yang baru masuk harus selalu mengikuti bagaimana program yang sudah dicanangkan oleh PT Kreasi Lima Pilar ini untuk kita ikuti, ya tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah agar kita bisa tepat waktu bisa mencapai apa yang kita rencanakan bersama gitu ya. Nah, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi yang namanya pemimpin ya, ya untuk meningkatkan kapasitas kemampuan dirinya itu tidak ada hari tanpa belajar. Tidak ada hari tanpa melatih diri. Karena hanya dengan belajar dan berlatihlah orang itu akan menjadi hebat. Kalau di prajurit begitu. Jadi tidak ada prajurit hebat kecuali latihan. Nah, jadi makanya isinya itu. Jadi di sini pun demikian. Jadi saya pikir tidak ada orang langsung begitu gabung langsung hebat. Ya jauh nonsen itu kayak itu. Nah, perlombaan. Jadi seorang seorang pemimpin menyadari bahwa perlombaan kita, ya, sama yang kita jalankan di saat ini itu adalah bukan untuk 1-2 hari. Ya. Kalau pelari cepat, pelari sprint itu ya jarak dekat itu, ya paling maksimal 400 meter gitu misalnya. Ya, berbeda tentu dengan yang pelari maraton, ya yang 40,2 kilometer itu jauh, sehingga memerlukan persiapan yang begitu matang, ya sehingga tidak gagal di tengah jalan. Ya, demikian pula kita di PT Kreasi Lima Pilar ini tentu harus mengikuti segala prosedur, ya apa yang sudah ditetapkan oleh PT Kreasi Lima Pilar ini kita harus ikuti agar ya kita mencapai tujuan itu tepat pada waktunya itu. Nah, kemudian seorang pemimpin itu ya jauh dari sifat seperti minuman bersoda. Ya, minuman bersoda itu, soda itu kalau dikocok sepertinya akan meledakkan botol. Tetapi begitu dibuka, dia hanya sesaat. Ya. Jadi sekali keluar sudah langsung ya tidak ada tenaga lagi ya, karena tenaga potensial sebenarnya itu ya yang dikeluarkan. Ya, pemimpin tidak demikian. Dia selalu mempersiapkan diri dengan tenaga penuh, cas selalu ya. Jadi inilah caranya. Jadi dengan pertemuan seperti ini, dengan melalui Zoom yang disediakan oleh PT Kreasi Lima Pilar ini, nah kita diharapkan untuk selalu siap ya untuk mengikuti semua yang telah ditetapkan yang digariskan oleh PT Kreasi Lima Pilar. Nah, bagaimana pemimpin itu menjaga stamina? Selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan adalah menguasai
maha kuasa, menguasai semua dari napas kita ya. Nah, kalau napas saja Tuhan yang menentukan, karena kita tidak pernah tahu ke depan seperti apa dalam hitungan detik, menit, jam itu tidak pernah tahu, maka kita harus selalu mengandalkan yang maha kuasa, ya Tuhan. Karena beliau yang menentukan semuanya yang ada di dunia ini. Lalu sudah kehendak beliau, tidak ada satupun insan yang bisa menolak kehendak beliau. Nah, kita harus mendoakan goal, ya tujuan kita, ya karena kita bersandar kepada yang maha kuasa, ya kita harus selalu mendoakan apa sih, bagaimana kita sama-sama berdoa, memohon kepada yang maha kuasa agar tujuan kita benar-benar kita dapat wujudkan, ya tentu dengan strategi, ya teknik dan strategi, bekerja sama dengan tim, ya jadi kita ini adalah tim itu adalah sistem, ya jadi sistem itu adalah apa namanya, tatanan dari berbagai elemen bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Berbeda dengan sistem, kalau sistem itu cara, kalau sistem itu seperti itu. Nah, kita harus selalu mendoakan leader. Leader ini adalah sudah mengalami, sudah melalui pendidikan duluan, beliau sudah menjalani duluan, sehingga kita harus selalu mendoakan beliau agar selalu bisa membimbing kita, ya seperti Kani, kemudian orang tua, HK, dan kita masing-masing tentu punya teamwork, ya yang harus kita sama-sama mendoakan pemimpin kita atau leader kita agar selalu kita mendapatkan arahan yang benar, ya sehingga tujuan itu bisa dicapai secara efektif dan efisien. Nah, kita harus percaya dengan perusahaan. Ya, kalau boleh dikatakan kalau ada persentase 1000, mungkin 1000% kita semua percaya dengan PT Kreasi 5 Pilar ini. Kenapa? Ya karena memang dari segi misinya sudah sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kita bisa nanti bisa hidup rukun damai sejahtera itu melalui di sini. Ini jalannya. Nah, kemudian percaya sistem. Nah, itu saya katakan tadi, sistem adalah tatanan yang terdiri dari berbagai elemen bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, siapa saja termasuk sistem itu ya, mulai dari owner, ya, kemudian manajemen, ada direktur, wakil direktur, kemudian ada KANI, HK, ya, orang ketua HK, calon ketua HK, member pun secara keseluruhan itu adalah sistem, tidak bisa lepas dari satu. Ya. Nah, sama dengan kalau di dalam tubuh kita, ya sistem misalnya sistem kardiovaskuler itu ya. Satu saja tidak berfungsi, selesai kita. Nah, seperti itu. Nah, di sini pun demikian, satu berbuat onar akan membuat ya berefek pada perusahaan secara keseluruhan. Nah, demikian pula di kerja tim, kalau satu yang membangkang atau punya strategi yang lain, ya tentu akan berpengaruh juga secara sistem di sini. Gitu. Nah, kemudian percaya pada leader ya, seperti tadi dikatakan bahwa ya kita harus mendoakan, karena kita mendoakan dengan doa itu berarti kita sekaligus kita percaya pada leader itu kan itu. Kemudian mengikuti prosedur, ya. Jadi aturan-aturan yang ada seperti halnya kita diberikan waktu 1 bulan untuk menghiaskan, ya supaya tidak menjadi, sebenarnya perusahaan sudah menentukan dengan begitu bijak, ya karena nyatanya kalau kita tidak memenuhi dalam waktu 1 bulan atau 30 hari, itu malah keluar lebih banyak sebenarnya, lebih boros jadinya. Bisa dibuktikan sama ibu barangkali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu prosedur yang ada. Itu yang prosedur paling sederhana lah itu ya. Kemudian komitmen dan persisten, nempel gitu ya. Jadi tidak ada tapi, gitu ya. Kalau komitmen. Jadi tanpa tapi, gitu ya. Jadi setiap saat kita harus mengikuti apapun yang ada sepanjang waktu memungkinkan. Jadi tidak ada alasan, ya. Tidak mencari-cari alasan. Walaupun kalau alasannya sebenarnya tidak kita karang-karang, itu semua orang akan bisa mengalami seperti itu, ya. Nah, kita harus nempel. Nempel dari mana saja? Nempel mulai dari pemikiran kita,
dari ilmu yang diberikan kepada kita, ya kita harus ikuti supaya betul-betul menjadi mendarah daging, jadi betul-betul sudah kita resapi, bahkan menjadi bagian dari nafas kita untuk kegiatan apapun yang diprogramkan oleh PT Kreasi Lima Pilar itu. Nah, ini kenapa harus berdoa? Ya. Jadi jangan dibatasi kalaupun kita sebagai pemimpin hebat atau bijak, jadi tidak perlu berdoa, malah justru orang bijak itu ya karena selalu mengandalkan Tuhan, maka dia akan selalu berdoa. Kenapa demikian? Itu saya katakan tadi, napas kita adalah milik Yang Maha Kuasa, yang bisa setiap saat, ya. Bisa setiap saat, artinya dalam hitungan detik, menit, jam, itu beliau bisa mengambil. Ini rahasia yang paling benar-benar tidak bisa diketahui oleh insan yang ada di muka bumi ini, ya. Jadi itulah kenapa kita harus berdoa, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hari ke depan. Nah, saya punya pengalaman, saya ada teman ya, seorang kapten ya, malamnya ya nyanyi ya. Jadi ya, kalau ada reuni, kemudian dia sebelum kedua kedua ini, nah, jam 12 masih nyanyi-nyanyi. Nah, besok paginya begitu saya lihat WA, ya sudah turut berduka cita. Aduh, itu betul-betul itu teman seperjuangan saya, ada letting saya di batalion dulu di 745 itu di Timur Timur. Ya itulah, itu memang betul-betul yang namanya misteri itu seperti itu. Hanya Yang Maha Kuasa yang mengetahui apa yang akan terjadi pada umatnya. Bahkan tidak hanya manusia, dunia dan isinya itu beliau yang punya kuasa. Nah, pemimpin yang fokus dengan goal atau tujuan itu tentu tidak mudah kecewa. Itu kembali kepada kapasitas diri seorang pemimpin itu sudah luar biasa. Jadi hatinya seluas samudra, pengetahuannya juga demikian, sehingga apapun situasi apapun yang dihadapi itu tidak akan ya, dia akan merasakan kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Nah, bisa dibayangkan kalau eh, founder ya atau owner ini punya kecewa yang begitu berat, begitu terjadi permasalahan di bawah kecewa. Misalnya servernya ada masalah, kemudian kecewa, langsung ingin menghentikan atau ingin membubarkan malah seperti itu. Lebih besar lagi misalnya yang kita lihat para founding father negara ini, ya, kalau beliau punya sifat kecewa, misalnya sudah diasingkan, tetapi masih juga berjuang, maka negara ini tidak akan seperti sekarang kita, seperti sekarang ini, gitu ya. Tidak akan ada NKRI. Itu karena perjuangannya begitu tinggi lah dari seorang pemimpin yang fokus akan bagaimana tujuan sih, ya, tujuan nasional apa yang ya, itu sudah beliau. Karena itu gambarannya maka beliau apapun tantangannya, tantangan gangguan hambatan itu beliau lalui dengan eh, penuh perjuangan, penuh dedikasi demi pengabdian untuk bangsa dan negara kan itu. Nah, baik, saya lanjutkan ke sekarang tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 Oktober hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Nah, anakku, dengarkanlah aku. Perhatikanlah kebijaksanaanku dan pengertian yang kuajarkan kepadamu. Nah, ini ya bisa dimaknai juga dari bagaimana petunjuk Yang Maha Kuasa untuk selalu kita memperhatikan petunjuk-petunjuknya, karena hanya dengan mengikuti petunjuknya lah kita akan bisa selamat menjalani atau melalui eh, sisa-sisa hidup ini. Supaya engkau tahu bagaimana engkau harus membawa diri dan berbicara sebagai orang yang berpengetahuan. Jadi dengan kita mengikuti arahan atau petunjuk Yang Maha Kuasa, atau kalau di dalam cukup yang lebih kecil di rumah dengan mengikuti arahan orang tua, ya karena tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya untuk celaka,
untuk menjadi foto, itu tidak. Ya, tentu arahan ini patut dan harus kita dengarkan dengan seksama. Perempuan nakal mulutnya semanis madu dan kata-katanya memikat hati. Tetapi apabila semuanya telah berlalu, yang tertinggal hanyalah kepahitan dan penderitaan. Ya, ini ya biasanya orang yang berhati jahat, ya, itu kadang-kadang dia menutupi dirinya dengan berkata-kata yang manis. Ya, tapi ujung-ujung itu sebenarnya tujuannya adalah akan menimbulkan penderitaan. Ya. Engkau diseretnya turun ke dunia orang mati, jalan yang ditempuhnya menuju kepada maut. Ya, ya, karena kenapa demikian? Karena memang dari awal sudah tujuannya tidak baik, tentu akhirnya, endingnya atau hasilnya akan bisa sangat membahayakan, bahkan sampai menghilangkan hilang nyawa-nyawa kita hari. Ya. Ia tidak tepat pada jalan yang menuju hidup. Tanpa diketahuinya, ia telah menyimpang dari jalan itu. Jadi, kalau sudah perjalanannya menyimpang, ya seperti tadi, ya kalau bijaksana itu akan selalu berjalan ya sesuai dengan tujuan. Nah, tetapi kalau jalan menyimpang, tentu ya tidak akan tepat pada tujuan yang diharapkan akan dicapai. Sebab itu anak-anak dengarkanlah kata-kataku dan janganlah mengabaikannya. Petunjuk orang tua saja kita harus ikuti dengan benar. Ya. Apa yang menjadi arah tujuannya, tentu tujuannya baik. Apalagi apa yang ditentukan oleh Tuhan, ya, melalui ajaran-ajaran agama kita masing-masing. Jauhilah wanita yang demikian, bahkan jangan mendekati rumahnya. Ya, apalagi dekat rumahnya pun, ya katanya jangan didekati. Ya, karena semakin dekat, ya yang namanya pengaruh jahat itu tidak dapat dihindari, apalagi dengan ya ya kita tidak menutup kemungkinan begitu hebatnya dia akan memberikan bujuk rayu sehingga bisa bisa saja terpengaruh dan itu akan berdampak sangat buruk bagi kita. Kalau engkau bergaul dengan wanita itu, engkau akan kehilangan kehormatanmu dan nyawamu akan direnggut di masa mudamu oleh orang yang tidak kenal belas kasihan. Ya, dia tidak memikirkan bagaimana apa yang akan terjadi atas diri kita, dia tidak urus. Yang penting dia mendapatkan kesenangan, ya. Dia dengan tipu muslihatnya, ya, itu yang membuat kita menjadi celaka. Kekayaanmu akan habis dimakan orang lain dan hasil jerih payahmu menjadi milik orang yang tidak kau kenal. Ya, jadi ini juga bisa berdampak pada apa yang kita miliki. Ya, kekayaan tidak hanya dalam bentuk materi, tapi pengetahuan dan kita akan dibuat menjadi bodoh ya. Nah, jadi kebodohan atau lebih yang biasanya umum kita dengan dungu katanya. Ya. Akhirnya engkau akan mengeluh apabila badanmu habis dimakan penyakit. Nah, tinggal ya kenapa demikian? Karena kita sudah diarahkan untuk ya, berpikir yang tidak waras. Dari pikiran yang tidak waras itu kita akan mengalami eh, kemerososan secara fisik. Ya. Jadi kesehatan kita akan menjadi terganggu, bahkan bisa menimbulkan kematian. Ya. Lalu engkau akan berkata, kenapa aku membenci nasihat? Kenapa aku tidak mau ditegur? Jadi biasanya penyesalan itu datangnya di belakang, baru menyadari bahwa ternyata teguran itu benar. Ya. Mengarahkan bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar, bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik, ya, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang berguna bagi kehidupan keluarga dan di masyarakat. Gitu ya. Aku tidak mau mendengarkan guru-guruku dan tidak mau menuruti mereka. Tahu-tahu aku telah jatuh di mata masyarakat. Sebab itu, setialah kepada istrimu sendiri. Sebab itu, setialah kepada istrimu sendiri dan berikanlah cintamu kepada dia saja. Ya. Nah, kita tidak boleh menduakan karena dari awal kita sudah berikrar sehidup semati. Ya. Jadi apapun tantangan hidup ini kita hadapi bersama-sama, ya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau kita tidak sampaikan secara jujur dan ikhlas gitu ya.
Tidak ada gunanya bagimu mencari kenikmatan pada orang yang bukan istrimu. Kenikmatan itu khusus untuk engkau dan istrimu, tidak dengan orang lain. Ini sudah jelas ya. Jadi sesuai dengan ikrar dari awal kita diikat dalam kehidupan berumah tangga, inilah harus kita saling pegang, kita saling patuhi untuk bisa mencapai mengarungi bahtera hidup dengan selamat. Sebab itu hendaklah engkau berbangga, ya berbahagia ya. Sebab itu hendaklah engkau berbahagia dengan istrimu sendiri, carilah kenikmatan pada gadis yang telah kau nikmati ya. Jadi awal kita sudah memilih bahwa yang tercantik di dunia ini adalah istri. Itu. Gadis jelita yang dan lincah seperti kijang, biarlah kemolekan tubuhnya selalu membuat engkau tergila-gila dan asmaranya memabukkan engkau. Jadi gadis yang jelita katanya seperti kijang yang begitu lincah, ya. Dia menari-nari dengan kemolekan keliak-keliuk tubuhnya sehingga ya, kita bisa menimbulkan pemabukan. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu ya. Nah, memang dunia itu bisa hancur karena tiga hal. Satu diantaranya adalah karena wanita. Jadi tahta, harta, wanita katanya. Jadi wanita walaupun tidak seluruhnya seperti semuanya seperti itu kan. Nah, buktinya ya istri kita yang masih kita sangat hormati dan perlu kita sayangi ya. Apa gunanya bernafsu maksudnya? Apa gunanya bernafsu kepada wanita lain, anakku? Untuk apa menggauli perempuan nakal? Ya. Jadi yang ada penyakit yang ada ya. Ya, itu yang harus kita waspadai karena akan yang jelas akan merusakkan, merontokkan iman dan juga menghancurkan bahtera rumah tangga. Itu yang ada. Tuhan melihat segala-galanya yang dilakukan oleh manusia. Kemanapun manusia pergi, Tuhan mengawasinya. Jadi kejadian sebelum yang saat ini dan yang akan datang, beliau sudah melihat apa yang akan terjadi terhadap dunia ini, ya termasuk kita. Ya kita sudah dikontak sebenarnya sudah dibatasi waktu. Ya kamu pada umur sekian akan mengalami ini, kematian pada seperti ini. Beliau sudah tahu itu dan sudah dibuat artinya terbukukan dengan sangat sempurna. Sehingga pada saatnya tidak satu pun bisa menolak. Jadi pada gilirannya ya kita semua akan ke situ. Jadi hukum lahir hidup mati tidak bisa dihindari oleh siapapun juga gitu ya. Dosa orang jahat bagaikan perangkap yang menjerat orang itu sendiri. Ya. Jadi sebaik-baiknya menyimpan kejahatannya, toh dia akan kembali pada dirinya sendiri. Jadi di sini ada hukum karma pala. Jadi hukum tabur tuai. Kalau kita katanya menabur angin, maka akan menuai badai. Gitu. Ia mati karena tidak menerima nasihat. Ketololannya membawa dia kepada kehancuran. Ya. Nah justru, kita makanya di sini buku bijak ini mengajarkan kita bagaimana kita akan bisa berperilaku yang benar supaya kita semakin cerdas untuk menghadapi situasi dunia ke depan. Nah, termasuk bagaimana kita betul-betul harus meyakini, betul-betul harus menjalankan dengan benar, dengan langkah-langkah yang tepat, ya, untuk bisa pada saatnya kita mencapai kesuksesan bersama di PT Kreasi 5 Pilar ini yang sudah begitu baiknya dirancang. Ya. Tidak hanya kita mendapatkan uang yang kita harapkan bersama, ya. Jadi karena apa? Kenapa kita perlu uang gitu ya? Karena segala sesuatunya perlu dana saat ini, apalagi menghadapi situasi-situasi seperti devaluasi sebenarnya. Ya, kelihatannya harga-harga murah, tetapi sesungguhnya adalah itu merupakan pertanda dari menurunnya daya beli. Kenapa menurun daya beli ya? Karena memang untuk bisa menghasilkan uang sangat sulit sekarang kan itu. Nah, kita patut syukuri. Semoga ini adalah merupakan berkah dari Yang Maha Kuasa yang diberikan pada kita semua untuk kita bisa sukses bersama, meningkatkan kesejahteraan hidup keluarga, ya, masyarakat dan bahkan bangsa ini. Demikian barangkali yang dapat saya
Nah, sampaikan Bunda. Jadi waktu saya kembalikan ya, kepada Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Pak Neka. Luar biasa ya, Pak. Saya juga belum pulang ke rumah nih, masih ada di tempat kakak. Bapak Ibu, apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Neka, betul adanya ya, bahwa kita boleh dibilang yang disebut penyesalan itu belakangan ya, Pak Neka ya. Untuk itu kalau Iya, kita diingatkan, orang tua mengingatkan kepada anaknya tentang hal-hal kebaikan, dan melarangnya dan tidak melakukan keburukan itu suatu katakanlah bentuk sayang ya agar kita menjadi manusia sesungguhnya yang menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya sebagai umat yang beragama ya pandangan ya. iya Untuk benar. itu panduan yang ada di buku bijak ini benar-benar itu subhanallah luar biasa ya. Suatu katakanlah pedoman ya Pak, pedoman yang masing-masing dari kita itu benar-benar harus kita punya dan kita miliki. Makanya bersyukur ya Allah, apa yang ada di KLPI ini bukan hanya kita tuh diarahkan untuk mencari atau memperbaiki kondisi finansial, bahkan kita diperbaiki secara budi pekerti, ya Bapak, budi Ya. pekerti, akhlak, akhlak yang baik, rasa bijaksana, baik dalam bisnis, dalam keluarga, ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat kita, ya Bapak, Ibu. Intinya bersyukur, bersyukur ini kita anugerah yang memang kita sudah ada di dalam koridor yang tepat. Dikatakanlah wadah yang tepat, yang semuanya disiapkan sarana dan prasarananya oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Terima kasih Pak Nengah yang sudah menjabarkan, membacakan, dan katakanlah mengupas dengan begitu luas ya, arti yang begitu luas dan sama-sama kita bisa pahami kalau kehidupan kita ini sebenarnya hanya singkat ya Pak, tapi sudah digariskan sejak lahir. Seperti kata pendengar tadi ya, akan jadi apa, akan seperti apa, di tahun berapa. Katakanlah kontrak kita sudah tertulis ya Pak ya, sejak kita dilahirkan ke muka bumi ini. Makasih ya pendengar, waktu masih Kasih cukup Bunda. banyak. Apa biasanya kan Pak sekarang udah mulai baca buku bijak sekaligus doa. Mungkin Hmm. Pak Nengah doa dulu secukupnya, sepadat mungkin maknanya semua. Nanti baru itu kita diskusi ya Pak ya. Silakan Pak disambung dengan doa. Terima kasih Bunda. Ya. Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini, ya saya akan bacakan ya. Saya akan sampaikan doa dengan cara saya sesuai dengan kepercayaan saya Hindu. Ya. Mari kita sama untuk Bapak Ibu yang lain mohon ya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya. Om anugraha manoharam dewa data nugraha kemarjanam saro pujanam nama saro nugrahakam. Om sama sampurna jagat nata sarwa papa hitangkara sarwa karya sidam detu pernamnya surya suaram. Ya Tuhan yang maha pemurah, limpahkanlah anugerah yang membahagiakan kami. Seluruh member PT Kreasi 5 Pilar dimanapun saat ini berada, terutama yang hadir mengikuti kegiatan Home Community sore hari ini. Ya Tuhan yang maha pelindung, hindarkanlah kami dari kami para member PT Kreasi 5 Pilar, para leader, para ketua HK, para kani, para calon ketua HK, direktur, para founder PT Kreasi 5 Pilar dari segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat merusak citra dan kelancaran perjalanan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya Tuhan yang maha bijaksana, tanamkanlah dalam setiap hati sanubari seluruh insan yang ikut membesarkan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia agar senantiasa mengedepankan cara-cara yang harmonis dalam mengajak calon member. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, mudahkanlah jalan kami
dalam mewujudkan misi PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Suci, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dengan hati yang tulus dan ikhlas kami memohon. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Om Ayu Wardi, Aswardi, Wardi Pradjan, Sukasriam, Dharma, Sentana, Udite, Santu, Te Sabterodaya, Yata Merus, Dita Dewa, Yawat Gangga, Mahitala Chandraku, Gana Yawat Tawat, Wijau Bawet, Om Trium Bontu, Sukum Bontu, Purno Bontu, Sabterodiastu, Taratu Swaham, Santi, 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 Om. Demikian Bunda, terima kasih. Saya kembalikan pada Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Panengah, doa yang terbaik untuk kita semua dan apapun agama yang kita anut, intinya kita selalu berdoa untuk meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan, intinya untuk sama-sama berbuat baik. Terima kasih Panengah sekali lagi yang sudah selalu support di Zoom sore ini. Untuk itu mari kita kita lanjut dengan sharing diskusi mengenai buku bijak atau apa-apa yang berkaitan dengan KLPI. Intinya sifatnya kita sharing. Untuk itu Bapak Ibu silakan yang akan menyampaikan atau menyimpulkan atau berbagi pengalaman. Silakan Bapak Ibu, di sini ada banyak senior nih. Ada Pak Yayat, ada Pak Andi. Halo Pak Andi, boleh Pak Andi share-nya Ya, Bu sebagai Eni, top kane nih, sebagai penasehat Pak Andi. kenapa? Kenapa Bu? Sorry tadi saya Pak Andi mau kurang nyimak. berbagi ini, mau share motivasi? Hmm, Oh iya, ya paling itu aja. Kan saya tiap hari ternyata dapetin bahan terus ya yang tentang kondisi ekonomi sekarang. Jadi iya makin betul banyak. Pak Andi. Kemarin ada berita Twitter memberhentikan pegawainya dari 200 orang sampai tinggal 12 orang. Kebayang 200 orang tinggal 12. Udah seperti itu gitu kondisinya, dan kondisi seperti itu kan dilakukan bukan hanya Twitter, tapi banyak sekali perusahaan yang melakukan hal-hal seperti itu. Jadi aplikasi kita ini benar-benar harus bisa jadi solusi ya untuk orang-orang yang terkena dampak, baik sekarang sudah kena maupun nanti akan kena gitu. Nah, banyak di lapangan tuh banyak sekali saudara-saudara kita yang belum menyadari hal itu. Mereka pikir ya udah jalan aja gitu ya. Nah, tugas kita lah yang mengingatkan mereka ya, untuk kita tolong mereka. Kira-kira itu aja ya Bu Eni ya dan teman-teman. Tadi sharing Pak Nengah, saya dengar ternyata luar biasa ya. Makasih ya Pak Nengah ya. Ya Dalam Pak Andi, terima kasih kembali. Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Andi. Informasi yang selalu Pak Andi berikan di setiap grup itu sebenarnya menyadarkan kita ya Pak, kalau kita itu boleh dibilang harus sedia payung sebelum hujan. Oke lah, sekarang beberapa dari kita atau masyarakat yang ada di Indonesia khususnya masih ada pekerjaan, tapi paling tidak dengan kondisi yang terus-menerus seperti ini, tentunya mungkin Pak Andi akan mengalami lagi krisis ekonomi, boleh dibilang ya Pak Andi ya. Iya, Nah, untuk dengan itu deflasi tugas kan kita yang udah memang 5 kita, bulan deflasi terus ini. betul, betul, iya Pak Andi. Nah, untuk Ya. itu kita Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah benar-benar dipanggil disatukan Allah di dalam naungan PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, kendala apapun, penolakan apapun, bahasa apapun yang kita terima dari calon-calon mitra atau teman-temannya akan kita informasikan apa itu KLPI dengan aplikasi air.
Itulah prosesnya Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti, lakukan terus-menerus, bersiar terus-menerus. Katakanlah kita berbagi informasi, sedekah informasi sampai benar-benar set goal tercapai. Kalau sebagian teman-teman kita sudah kita bawa ke sini, itu suatu ibadah ya Bapak Ibu. Mungkin apa yang diucapkan Pak Andi, yang diinfokan Pak Andi itu harus jadi katakanlah warning ya, peringatan buat kita untuk antisipasi anak cucu kita, generasi kita, agar orientasi mereka tidak selalu mencari pekerjaan, justru harus membuat lapangan pekerjaan. Di sini sebenarnya pekerjaan, di sini sebenarnya boleh dibilang profesi ya Pak Andi, sekaligus kita pemilik usaha ya Pak Andi ya, yang kita bisa ajak orang lain untuk sama-sama mempunyai usaha seperti kita, yaitu bergabung dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan aplikasi air, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan atau bisa memperjelas kondisi sekarang dengan adanya kita yang sudah masing-masing ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Paling tidak seperti saya lah, saya mempunyai harapan pasti di sini. Makanya di sini saya berjuang bekerja tanpa batasan waktu, tanpa meninggalkan kewajiban saya sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai nenek. Begitu pula di sini saya benar-benar sudah diberikan kepercayaannya Pak Andi sebagai kane, sebagai ortu ya Pak Andi. Dari situ tanggung jawab saya tidak benar-benar hal-hal yang bisa ditawar, yang tidak boleh persentasinya 100% bahkan 1000% saya bisa melakukan hati saya, jiwa saya untuk PT KLPI. Kenapa? Berdampak buat semua orang. Benar Pak Andi, Bapak Ibu? Itulah, ya, sekarang saya 100%. Iya. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing, berbagi. Jin Buni. Ui. Buni Ji. Mangga, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Teman-teman semua, nih saya menambahkan di halaman pertama di buku bijak yang mana ini oleh semuanya udah terus ya didengungkan tentang halaman awal ini. Saya menambahkan ya, menjabarkan tentang di sini ya yang selalu diingatkan terus oleh semua pembaca buku bijak baik pagi atau sore ya, tentang perlombaan kita bukan lomba lari cepat akan tetapi lomba jarak jauh. Dan yang kedua itu selalu diingatkan andalkan Tuhan. Ya, teman-teman, saya yakin udah banyak mendapatkan ilmu dari para senior kita yang tiap hari pagi dan sore membacakan buku bijak tentang perlombaan lari jarak jauh ya. Nah, itu teman-teman artinya kita butuh kesabaran. Butuh kesabaran betul-betul teman-teman ya. Jadi panjang waktunya. Perjuangan kita masih jauh. Belum seberapa teman-teman. Warga Indonesia begitu banyak, baru berapa persen? Baru 0,0% yang ada di KLPI. Artinya masih panjang perjalanan kita teman-teman untuk menginformasikan kepada mereka tentang keberadaan KLPI yang insya Allah kalau kita udah pada yakin, hakul yakin, bahkan tadi kata Bu Eni 1000 keyakinan bukan 100%, keren. Itu apa? Yakin di sini ya, insya Allah pada satu saat sampai ke titik tertentu kita akan sampai ke tujuan kita yaitu pensiun, kesejahteraan ekonomi keluarga kita. Dan kedua sering didengungkan yaitu tiap hari didengungkan andalkan Tuhan. Nah, ini saya menjabarkan, saya teringat terhadap suatu konteks ayat. Kita baru sedikit, baru berapa persen sih kita, 0,0%, tapi jangan berkecil hati teman-teman.
Teman-teman yang masih referralnya sedikit, masih banyak ditolak sama orang yang kita presentasikan. Bonusnya juga belum berapa, tapi ingat teman-teman, insya Allah teman-teman ya, dasari, kuatkan dengan kesadaran kita, kesabaran, ketabahan kita. Insya Allah teman-teman. Kita kecil sekarang komunitas kita, tapi insya Allah nanti akan besar teman-teman. Saya teringat terhadap sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min fi'atin qalilatin golabat fi'atan katsirotam biiznillah. Wallahu ma'as-sabirin. Kata Allah sang pencipta alam teman-teman. Kita berada di KLPI baru sedikit teman-teman. Komunitas kecil. Dibandingkan bangsa Indonesia aja baru 0,0%. Tapi jangan berkecil hati teman-teman ya. Yakin dengan kita, ketulusan kita terus berbagi kebaikan. Informasi tentang KLPI insya Allah. Biiznillah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita teman-teman. Allah tadi menyampaikan, kaming fi'atin, khalilatin, golabat fi'atan katsirotam biiznillah. Banyak sekali kelompok kecil. Banyak sekali golongan jumlahnya sedikit. Tapi bisa mengalahkan golongan yang jumlahnya banyak. Kita tahu sejarah teman-teman tentang perang Uhud, perang Khandaq, dan yang lain-lainnya teman-teman. Apa itu? Biiznillah. Karena Rasul berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, maka Allah memberikan kemenangan. Nah, kita juga sama teman-teman, bisa mengambil hikmah dari kisah itu dengan sungguh-sungguhnya kita. Berjabatan tangan bersama-sama kita berkumpul pagi sore di Zoom. Menambah pemahaman keilmuan, saling mensupport, saling membantu. Yakin teman-teman, walaupun komunitas kita baru sedikit jumlahnya, insya Allah teman-teman, itu akan bisa meluluhkan, melunturkan keyakinan mereka yang begitu banyak tentang keberadaan KLPI. Yakin teman-teman ya? Yakin. Biiznillah. Dan keduanya, Allah menjabarkan kepada kita, wallahu ma'as-sabirin. Artinya, tetap teman-teman, kita harus disandari dengan kesabaran. Ya. Bersabar, kita terus berproses menginformasikan keberadaan KLPI. Kenapa? Karena yakin, hakul yakin kebanyakan orang yang nggak percaya dengan keberadaan KLPI. Menurut mindset mereka, pasti mereka menyimpulkan ini nggak mungkin. Ini mustahil. Kenapa? Tenang aja teman-teman, karena mereka belum paham. Ya, kita yang udah paham, terus semangat, fokus pada tujuan kita, insya Allah teman-teman, orang yang fokus sama tujuan pada goal, insya Allah di sini disampaikan, insya Allah tidak akan mudah merasa lelah, tidak mudah kecewa. Insya Allah akan terus berjuang, berupaya, berinformasikan tentang keberadaan KLPI. Ingat teman ya, itu sebagai motivasi buat kita semua. Memang sekarang masih kecil ya komunitas kita, baru 0,0%, tapi yakinlah Allah terus memberikan petunjuk kepada kita, memberikan jabaran kepada kita, kaming fi'atin, qalilatin, golabat fi'atan katsirotam biiznillah. Wallahu ma'as-sabirin. Itu ya teman-teman kuncinya. Terus upgrade diri teman-teman semua. Dan juga dasari dengan kesabaran. Terus belajar. Sabar apabila belum bisa menemukan harapan kita, tujuan kita belum tercapai. Ada waktunya teman-teman. Insya Allah pengorbanan, perjuangan teman-teman
tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Sang Pencipta alam, apabila didasari dengan keikhlasan dan kesabaran. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga terus berikan kesehatan, ketabahan, ketawakalan untuk terus berbagi kebaikan ke sebanyak-banyaknya orang untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Yakin. Terima kasih Kang Wi, supportnya, motivasinya, menyadarkan kita akan arti kesabaran. Sabar itu sekarang ingat, jangan bilang sabar ada batasnya. Tapi sabar kita harus luas, seluas samudra, bukan hanya seluas lapangan sepak bola. Ya Bapak Ibu, ingat, di sini kita sudah tahu bisnis kita bukan bisnis seperti lari jarak pendek, tapi lari jarak jauh. Kesabaran kita harus terus. Makanya rajinlah hadir bersama kita di Jum Pagi, sore, dan malam hari. Apa? Ini sebagai chargernya kita, sebagai kelasnya kita untuk terus membuat konsistensi kesabaran kita, menambah ilmu kita, menambah wawasan kita. Jadi intinya kita jangan pernah menganggap diri kita kecil. Tidak. Kan dibilang, ada kata pepatah mengatakan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitu pula dengan ilmu yang kita dapat. Sedikit demi sedikit, dari 1 orang, 2 orang, 5 orang, sampai 10 orang, karena itu komitmen kita untuk melakukan terus-menerus. Jadi ibaratnya jangan pingin apa-apa tuh langsung berasa. Seperti kita nyentul cabai ya, digigit langsung pedas. Nggak seperti itu, yang namanya kita berproses. Tentunya dengan proses itu, dengan ketidaknyamanan, kita harus tahu, harus pahami, harus sabar, lakukan. Pasti kita akan sampai ke tujuan. Yang pasti Bapak Ibu tahu kan, semua yang ada, yang bergabung dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, yang dengan aplikasi AIR, kita semua akan sampai pada tujuan. Setelah kita mendaftar, mau pasif, mau aktif, tapi kita harus aktif, karena hidup kita masih terus. Di luar konteks bisnis ini aja, kita masih terus bergerak. Apa salahnya kita lakukan? Kita promosikan KLPI untuk orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, agar semua mereka terselamatkan dari krisis ekonomi, dari kesengsaraan dunia. Karena orang kalau sudah kekurangan uang, hal-hal buruk itu akan selalu mendekat ya Bapak Ibu. Intinya saya juga bukan orang yang dilahirkan menjadi pintar, menjadi lebih baik, menjadi apa diri saya sekarang, itu tentunya dengan proses yang umur saya sekarang mendekati di angka 60. Saya sudah mau 60 ya, umur saya. Alhamdulillah, begitu pula berproses dalam kehidupan rumah tangga manusia. Itu bisnis yang akan langgeng, akan abadi. Selama kehidupan ini masih ada, selama zaman ini belum berakhir, akan terus bisnis ini langgeng. Apalagi konsep kreasi 5 pilar Indonesia, susun rapi, gotong royong bersistem, auto renewal, perpanjangan secara otomatis. Disitulah yang di luaran sana orang yang belum paham katanya bisnis ini akan scam. Oke, gak apa-apa, itu pendapat mereka yang belum paham, yang belum tahu. Ibu, bapak di sini sudah tahu, sudah belajar tiap hari. Ya sudah, jangan pernah, bolehlah mengeluh. Tapi jangan pernah keluhan kita itu selalu ada. Dihantui oleh keluhan-keluhan, karena kebutuhan kita saat sekarang. Oke lah, intinya kita percaya kalau kesabaran itu nanti akan indah pada waktunya. Waktu sudah jam 17.28, Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau menambahkan, silakan. 1 orang lagi, silakan Pak Haji, Bu Haji, Pak Yayat, mangga, atau kita sudahi saja? Cukup, Bu. Halo? Sudah cukup. Oh sudah, iya, baik. Sudah, Baik. sudah munol yang tadi. Alhamdulillah, luar biasa Pak Yayat selalu support. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia hadir bersilaturahmi dengan kita, saling mengeratkan ukhuwah Islamiyah ya, persaudaraan kita dipersatukan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Saya Bu Eni Rohani dari Bekasi.
dipercayakan oleh Pak Nandang mewakili beliau untuk memandu Zoom sore hari ini. Untuk itu, kalau ada yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan itu datangnya pada saya. Terima kasih untuk hadirannya. Sehat semua, barokah umur dan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar, sampai jumpa nanti malam. Waalaikumsalam. Pula Bunda Eni. Salam 5 pilar. Kak Ibra. Waalaikumsalam. Bunda Ene. Oke. Ya. Pak Haji. Sandra, Pak halo, Bunda. Bun. Pak Haji, Sam. Bunda, Sehat Bunda Bunda Ene. Sandra. Ya. Terima kasih, Bunda Eni. Bunda Bunda Eni Sandra. saya. Dadah. Ya. Iya, mangga. Ini untuk Papua Hadir. gimana, Bun? Diserahkan Jeker ke siapa, Kuningan Bun? hadir. Insya Allah, pasti. Jeger. Maaf. Lanjut. Pendekar Majalengka. Halo, iya, Bun. Atas ya, Bun. Jadikan Bunda ya. Enggak usah. Enggak. Mak. Ya enggak apa-apa. Gantiin aku enggak apa-apa. Udah Nanti aku tunggu Bun, mereka. aku kasih ke itu marketing air tuh. Oh, marketing air. Ya, monggo. Iya, berarti kita keluar ya, Bapak Ibu. Kita Hostnya pindah